Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Janson dan Pak Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai proyek untuk UTS. Proyek aplikasi yang kita buat adalah sebuah sistem manajemen untuk rumah sakit, yaitu sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh rumah sakit untuk mengelola proses pelayanan kesehatan kepada pasien. Aplikasi ini memiliki 3 portal. Yang pertama ada portal admin, yaitu portal yang digunakan oleh administrasi rumah sakit untuk mengatur data master seperti data dokter, data pasien, dan lain-lain. Selanjutnya ada portal dokter, yaitu portal yang digunakan oleh dokter untuk melihat data pasien, membuat jadwal konsultasi, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada portal pasien, yaitu portal yang digunakan oleh pasien untuk melihat jadwal dokter, melihat riwayat kunjungan, dan lain-lain. Aplikasi ini menggunakan graphical user interface yang dibuat dengan menggunakan pustaka JavaFX. JavaFX adalah sebuah pustaka yang menyediakan berbagai komponen grafis untuk membuat antarmuka pengguna yang interaktif dan menarik. Beberapa komponen grafis yang digunakan dalam aplikasi ini yaitu seperti tabel, grafik, kalender, form, tombol, dan lain-lain. Selanjutnya untuk backend atau database-nya, aplikasi ini menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional. MySQL adalah sebuah perangkat lunak yang dapat menyimpan dan mengelola data dalam bentuk tabel yang saling berhubungan. Aplikasi ini menggunakan port 3306 sebagai port default untuk berkomunikasi dengan MySQL. Nama database yang digunakan dalam aplikasi ini yaitu hospital. Dalam tabel hospital terdiri dari 5 tabel. Yang pertama ada tabel admin yang menyimpan data seperti admin ID, username, email, dan lain-lain. Selanjutnya ada tabel appointment atau kunjungan, yaitu tabel yang menyimpan data kunjungan pasien ke rumah sakit. Selanjutnya ada tabel dokter, yaitu tabel yang menyimpan data dokter yang bekerja di rumah sakit. Selanjutnya ada tabel pasien, yaitu tabel yang menyimpan data pasien yang terdaftar di rumah sakit. Selanjutnya ada tabel payment atau pembayaran yang digunakan untuk menyimpan data pembayaran yang dilakukan oleh pasien kepada rumah sakit. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai portal admin akan dilanjutkan oleh Fitria. Jadi selanjutnya ini merupakan tampilan login maupun register untuk bagian portal admin ya. Di dalam tampilan register terdiri dari email, username, dan password. Lalu kita akan membuat email yang belum pernah dibuat sebelumnya ya, yang belum pernah didaftar, lalu username juga, dan untuk passwordnya. Lalu kita sync up, nah register telah sukses. Terus setelah kita login, selanjutnya data tersebut akan masuk ke database ini. Jika sudah, maka kita coba lagi memasukkan database yang email dan username yang sama. Seharusnya ini tidak bisa di-save ya karena kita sudah terdaftar. Kita akan mencoba register ulang ya untuk data adminnya. Nah, admin tersebut sudah ada, jadi tidak bisa kita buat lagi. Selanjutnya, untuk page login, masukkan data yang telah kita buat beserta passwordnya, lalu login. Nah, setelah login sukses, maka kita akan dialihkan ke admin portal. Nah, di dalam admin portal terdiri ada dashboard, dokter, pasien, appointment, payment, dan profile setting. Untuk dashboard terdiri dari aktif dokter. Aktif dokter merupakan tampilan yang memunculkan jumlah dokter yang aktif, sedangkan total pasien untuk memunculkan total pasien. Selanjutnya untuk aktif pasien untuk memunculkan pasien yang aktif dan total appointment merupakan jumlah yang dimunculkan untuk pasien yang sedang konsultasi. Selanjutnya di dalam dokter informasi terdapat dokter ID, nama, spesialis, dan status. Data tersebut tidak lengkap, detailnya ada di tab dokter nanti. Untuk selanjutnya pasien data, nanti ini untuk
total pasien dalam bentuk grafik, dan untuk dokter data itu merupakan jumlah konsultannya dokter. Selanjutnya kita akan ke tab dokter. Nah, di dalam tab dokter ini penjelasannya lebih detail untuk penampilan datanya. Jika kita klik edit, maka data data dokter yang kita pilih akan lebih muncul untuk kita edit datanya. Misalkan untuk dokter ID, nama, email, nomor password, spesialisasi, terus jenis kelamin, dan nomor telepon. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengganti status dokter dari inaktif menjadi aktif. Lalu kita klik update, maka statusnya akan aktif. Jika kita ingin menghapus user user dokter ya, dokter yang sudah tidak aktif, kita tinggal klik delete. Oke, maka akan datanya terhapus. Terus selanjutnya pasien. Di dalam tab pasien ini kita bisa edit juga sama seperti tab dokter ya, sama kita edit juga sama. Jadi inaktif kan bisa. Terus selanjutnya kita langsung ke appointment. Di appointment itu juga sama seperti pasien, cuma bedanya kalau ini lebih detail untuk konsultasi. Jadi misalkan kita klik edit, maka dia ada satu seperti diagnosis dan treatmentnya apa. Lalu dokter yang ngurusnya, misalkan karena dia punya kena penyakit A, maka dokter A yang ngurus spesialis A. Update, cancel, karena kita tidak ingin mengubah status ya. Terus selanjutnya kita akan ke payment. Nah, di dalam payment ini kita akan menampilkan data pembayaran dari pembeli. Checkout tanggal berapa, terus datang ke dokter tanggal berapa. Hitung jumlah harinya, lalu harganya, dan bayar. Selanjutnya profile setting. Profile setting ini merupakan profile setting untuk admin ya, untuk misi foto DKK gitu lah. Misalkan udah ganti foto, diimport, update untuk memperbarui statusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asep untuk penjelasan dokter. Saya akan menjelaskan mengenai portal dokter. Sebelum login, dokter harus mendaftar terlebih dahulu. Misalkan kita ini untuk form nama, ada email, username, dan password. Jika salah satu form tersebut kita isi kosong, maka nanti akan muncul notifikasi error. Untuk codingannya, jika salah satu dari form tadi nggak ada nilainya atau kosong, maka akan muncul notifikasi. Tapi jika udah diisi semua, misalkan kemudian nanti akan dicek untuk dokter ID-nya apakah sebelumnya sudah terdaftar atau belum. Jika sudah terdaftar, maka akan muncul error kembali bahwa ID tersebut sudah digunakan. Kita cek di database dan benar untuk dokter ID DID2 sudah digunakan. Maka kita harus menggunakan ID yang lain. Kita cek register sukses. Selanjutnya kita akan mencoba login. Ini untuk data yang tadi sudah masuk ke database. Nah, sebelum untuk portal admin, setelah dokter melakukan register, dokter tidak bisa langsung login
Jadi harus ada konfirmasi dari admin terlebih dahulu. Jadi kita akan masuk ke portal admin dulu untuk melakukan konfirmasi bahwa status dokter tersebut aktif. Ini data yang tadi kita daftarkan, akan masuk ke sini, statusnya kita ubah jadi aktif, dan spesialisasinya apa, misalkan untuk spesialisasinya dermatologis, secondarnya male, misalkan untuk profilnya ini kita update, statusnya sudah berubah menjadi aktif. Selanjutnya kita masuk lagi ke portal dokter. Ini untuk proses loginnya. Jadi kita cek dulu berdasarkan ID-nya apakah ada di database atau enggak. Bisa kita login sukses. Nah, ini untuk tampilan awalnya ada page dashboard yang pertama. Jadi page ini akan menampilkan yang pertama ada jumlah inaktif pasien, atau pasien yang sudah menyelesaikan konsultasi. Terus ada total pasien. Jadi jumlah total dari pasien yang pernah berkonsultasi atau sedang berkonsultasi dengan dokter ini. Selanjutnya ada aktif pasien, pasien yang sedang aktif melakukan konsultasi, terus ada total appointment atau total total konsultasi. Terusnya ini untuk tabel appointment-nya menampilkan tabel untuk menampilkan semua daftar konsultasi secara singkat untuk dokter tersebut. Terus ini untuk grafik apa sih namanya? Grafik jumlah pasien, dan ini untuk grafik jumlah konsultasi. Selanjutnya page pasien. Sebelum untuk portal pasien kan tidak bisa register. Jadi harus didaftarkan terlebih dahulu oleh dokter yang bersangkutan. Misalnya kita akan mendaftarkan pasien dengan nama Denny. Untuk pasien ID-nya misalkan 21005, mobile number-nya, terus untuk password-nya. Isi untuk address-nya, kita klik confirm, nanti akan muncul di sini, klik add, maka pasien tersebut sudah terdaftar. Kita lihat di tabel record-nya, nanti kita bisa edit statusnya confirm, aktif atau inaktif. Misalnya kita update menjadi aktif. Gendernya jangan lupa diisi. Kita update. Statusnya berubah menjadi aktif. Ini untuk tabel, untuk dashboard appointment atau membuat daftar kunjungan, daftar konsultasi baru. Misalkan kita buat untuk pasien yang tadi. Insert data. Insert data, jadi datanya akan masuk sini. Data ini juga kita bisa update, misalkan untuk hard disk-nya
atau statusnya. Misalkan untuk harddisk, kita update, akan berubah. Selanjutnya untuk profil setting berisi profil dokter yang tadi sudah kita daftarkan. Seperti nama, email, tanggal pembuatan, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, spesialisasinya dokter tersebut apa, dan statusnya aktif atau inaktif. Ini untuk tampilan screen builder-nya untuk page dashboard, dan ini untuk codingan untuk menghitung dari inaktif pasien, di mana kita hitung berdasarkan ID pasien dari tabel pasien, dan statusnya inaktif. Untuk statusnya inaktif dan dokternya itu dokter yang terdaftar pada rumah sakit. Misalnya ini untuk dokternya itu dokter ID-nya DID1, kita cek di database. Dokter DID1 memiliki 2 pasien yang statusnya inaktif dan aktif. Maka dia akan menghitung untuk inaktifnya 1 dan aktifnya 1. Total pasien juga 2. Ini untuk perhitungan menampilkan data total pasien, sama seperti tadi dari tabel pasien menggunakan berdasarkan ID pasien, kita cari ke dokternya dokter yang sama. Ini untuk menampilkan aktif pasien, statusnya aktif, dan ini untuk menampilkan total appointment pada dokter tersebut. Selanjutnya ini tuh untuk tampilan di screen builder untuk page pasien. Ini untuk page appointment, dan yang terakhir bagian profile. Dan ini untuk selanjutnya untuk portal pasien akan dilanjutkan oleh Fitrian. Selanjutnya untuk portal pasien akan dilanjutkan oleh Fitrian. Jadi selanjutnya ini merupakan tampilan login untuk pasien yang telah dibuat oleh dokter yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan memasukkan ID, pasien ID dan password yang telah diberikan oleh dokter. Login, login sukses, lalu ke dashboard. Di dalam dashboard terdapat home, dashboard, appointment, dan profile setting. Di dalam tampilan home ada logout, pasien, dan appointment, serta data diri dokter yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan langsung ke tab dokter. Kita dapat memilih dokter yang mana, terdapat dokter yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ke appointment. Di dalam appointment kita akan mengisikan untuk konsultasi, misalkan kita ada keluhan apa, terus kita pilih dokter yang mana, terus kita pilih tanggal untuk konsultasi dan confirm. Setelah confirm maka book, dan sudah masuk datanya. Lalu ke profile setting. Di data profile setting ini merupakan data pribadi kita. Bisa kita ganti foto, ganti username, ganti nama, ganti kelamin ya, dan lain-lain. Lalu update. Jadi sekian dari presentasi kami. Terima kasih.